yaitu amarah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah saya nasihat." Kemudian beliau bersabda, "Janganlah marah." Orang itu terus mengulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita ingin menjadi orang mulia, maka kendalikanlah amarah. Kita ingin menjadi ahli surga, salah satu kuncinya adalah mengendalikan amarah. Seseorang yang mudah mengumbar amarah akan jauh dari keberhasilan. Seorang suami pemarah akan merusak suasana rumah tangganya. Istri akan merasa tertekan dan anak-anak pun akan menjadi korban. Mereka bahkan bisa depresi karena suasana yang tidak nyaman di rumahnya. Tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi mereka. Jika seorang suami bersikap demikian, maka sesungguhnya ia sudah berbuat zalim dalam mengemban amanah sebagai pemimpin keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang pemarah. Beliau adalah pribadi yang sangat dicintai keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya karena keluhuran akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Hubungan beliau dengan sesama dijalin atas keimanan. Setiap masalah selalu diselesaikan dengan cara-cara baik. Beliau mendahulukan kebijaksanaan, bukan kemarahan. Seorang pedagang yang emosional akan ditinggalkan pembeli dan banyak rugi karena keputusan bisnis diambil dalam keadaan penuh emosi, tanpa menggunakan logika sehat. Jika demikian, saat terjadi suatu kesalahan, maka dia akan mencari kambing hitam. Dia akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya sendiri. Seorang pemimpin yang ingin menjalin hubungan sinergis dan harmonis dengan masyarakat yang dipimpinnya perlu memiliki kemampuan dan kemauan mengendalikan potensi amarahnya. Cara mengendalikan amarah. Pertama, andai pun harus marah, maka marahlah dengan cara sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu marah yang benar, tegas, dan santun. Insya Allah, marah dengan cara yang demikian akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Lihat buku kiat mengendalikan amarah. Kedua, bersikaplah tawadu dan jangan banyak keinginan. Karena di saat kita banyak keinginan, maka akan banyak sekali kemungkinan kita akan merasakan kekecewaan yang berlanjut kepada kemarahan, yaitu saat keinginan-keinginan kita itu tidak terpenuhi. Bukan berarti tidak boleh memiliki keinginan, melainkan maksudnya adalah bahwa kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan, karena tidak setiap keinginan kita akan terwujud. Semakin ingin dihargai, dihormati, dipuji, dikagumi, diberi balas budi, akan semakin sering sakit hati dan ngambek. Ketiga, ucapkanlah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kemarahan itu adalah bentuk hasutan syaitan. Sulaiman ibnu Sa'd radhiyallahu anhu meriwayatkan, pernah dua orang yang saling mencercah satu sama lain di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, kami sedang duduk di sisi beliau. Salah seorang dari mereka menghina yang lainnya dengan diiringi kemarahan hingga merah mukanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mengetahui suatu kalimat yang jika diucapkan olehnya, orang yang sedang marah, maka akan hilang kemarahannya. Hendaklah dia berkata, 'A'udzubillahi minasyaitonirrajim.' Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, diamlah sejenak. Jangan bereaksi dahulu ketika amarah bergejolak, karena akhlak itu adalah respon spontan. Sebagai contoh, saat kita keluar dari masjid dan kita mendapati sendal kita raib dari tempatnya, dalam situasi seperti ini, ada orang yang secara spontan langsung mengungkapkan kejengkelan dan kemarahannya dengan kata-kata yang tidak baik. Lebih baik diam sejenak sembari berpikir, barangkali sandalnya tertukar, atau barangkali sandalnya sedang dipinjam sebentar oleh seseorang yang tidak sempat memohon izin karena mendesak dan tidak tahu siapa pemilik sandal itu. Atau barangkali sandalnya memang hilang, berarti tanda akan punya sandal baru. Tidak mungkin jika kehilangan itu menyebabkan kita jadi tidak punya sandal seumur hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kalian marah, maka diamlah. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ucapnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita sedang dalam keadaan marah yang tidak juga bisa reda dan sikap diam, apabila keadaan kita sedang berdiri, maka duduklah. Jika dengan duduk masih juga belum bisa reda, maka berbaringlah. Tentu saja bukan berarti harus berbaring di sembarang tempat.
Maksudnya adalah ketika amarah masih belum juga reda, carilah situasi yang lebih bisa menenteramkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jika masih belum reda marahnya, maka hendaklah berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini karena marah dalam keadaan berdiri lebih besar kemungkinannya untuk melakukan keburukan daripada dalam keadaan duduk. Sedangkan berbaring lebih aman daripada duduk dan berdiri. Keenam, ambillah wudhu. Air wudhu akan menenteramkan hati yang panas dibakar amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan itu berasal dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api, dan sesungguhnya api itu dapat dipadamkan dengan air. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka berwuduhlah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 2. Busuk lisan. Ada satu cerita di mana seorang saleh diminta untuk memasak suatu makanan yang enak oleh pemimpinnya. Orang itu pun menuruti keinginan sang pemimpin dan segera mengantarkan pesanan itu kepadanya. Ternyata, makanan tersebut sangat disukai oleh sang pemimpin karena rasanya yang lezat. Kemudian, sang pemimpin pun bertanya kepadanya tentang bahan makanan itu. Orang saleh itu menjelaskan bahwa makanan tersebut terbuat dari lidah. Kemudian, sang pemimpin itu menyuruhnya untuk membuat makanan yang rasanya tidak enak. Dia pun kembali ke rumah memasaknya. Begitu makanan tersebut siap, dia pun segera mengantarkannya kepada sang pemimpin. Rupanya, makanan tersebut memang sangat tidak enak. Sang pemimpin bertanya kepada orang yang saleh itu tentang bahan makanan yang dibuatnya. Ternyata jawabannya sama, bahwa makanan tersebut terbuat dari lidah. Dari cerita ini bisa kita pahami bahwa lidah yang tidak bertulang dan tidak berduri itu bisa membahayakan seseorang atau bisa juga menyelamatkan seseorang. Seseorang bisa terjerumus kepada permasalahan yang pelik disebabkan ia tidak mampu menjaga lisannya. Seseorang bisa bermusuhan dengan samanya juga disebabkan karena lisannya. Seseorang bisa menyebabkan orang lain terluka disebabkan pula oleh lisannya. Semua itu terjadi disebabkan ia tidak menjaga lisannya dari berkata dusta, keji, fitnah, dan hal jahat lainnya. Sebaliknya, seseorang bisa selamat dari segala hal sebagaimana disebutkan di atas adalah juga disebabkan lisannya. Karena ia mampu menjaga lisannya dengan baik, dia selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melontarkan suatu ucapan, sehingga apa yang dia ucapkan selalu tertata baik. Jika demikian, maka orang-orang yang berada di sekitarnya pun akan merasa nyaman dan bisa mengambil manfaat. Kualitas ucapan. Mulut itu seperti moncong teko yang mengeluarkan isi. Jika ingin tahu kualitas diri, maka dengan mudah kita dapat melihatnya dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang jarang berbicara, tapi sekali beliau berbicara, kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kebenaran. Beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab Surah 33 ayat 70. Kekuatan kata-kata Rasulullah SAW berpengaruh kepada orang yang mendengarnya. Ketika mendengar Rasulullah SAW berbicara, timbul dalam diri para sahabat sebuah motivasi yang sangat kuat untuk berbuat kebajikan dan untuk selalu menjaga perilaku agar selaras dengan ajarannya. Beliau tidak banyak mengumbar kata-kata, tapi meski sedikit kata-kata yang diucapkannya sungguh berkualitas. Kualitas pribadinya bisa terukur dari kualitas ucapannya. Seseorang bisa menyandang predikat berkualitas tinggi karena dilihat dari caranya bertutur kata. Demikian juga dengan orang yang kualitasnya biasa-biasa saja. Demikian juga dengan orang yang kualitasnya rendah. Pertama, orang berkualitas tinggi, yaitu orang yang berbicara pada tempat dan saat yang tepat dengan tutur kata yang syarat hikmah. Kata-kata yang dilontarkannya mengandung ide, gagasan, ilmu, zikir, dan solusi yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita termasuk orang yang berkualitas tinggi? Apa yang kita ucapkan ketika kita berada di kantor, kampus, atau saat kita pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga? Adakah kata-kata yang dapat membuat kita dan orang di sekitar kita menjadi bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah kemuliaan? Atau sebaliknya? Kedua, orang yang berkualitas biasa-biasa, yaitu orang yang apabila berbicara, maka kata-kata yang terlontar dari lisannya adalah ucapan yang sibuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang dia alami atau dia ketahui. Orang seperti itu akan sibuk mengomentari segala hal yang dia lihat dengan begitu lengkap. Dia akan menceritakan peristiwa tabrakan antara mobil dengan truk dengan penggambaran yang sangat jelas dan detail. Dia akan menceritakan setiap detail yang dia saksikan, tidak ada yang ia lewatkan sedikit pun. Dia akan menceritakan kepada orang yang tidak melihatnya secara langsung. Bahkan, dia juga akan menceritakannya kepada orang yang
ada bersamanya di saat kejadian. Dia tidak kuat menahan lidahnya untuk tidak berkata-kata menanggapi segala kejadian yang dia ketahui. Ketiga, orang yang berkualitas rendah. Orang seperti ini cenderung selalu membawa segala permasalahan yang dialaminya kemanapun dia melangkah. Dimanapun dia berada, dia akan selalu mengeluh, mencela, dan menghina. Hari-harinya akan selalu disibukkan dengan celaan dan hinaan. Saat diberi makanan oleh tetangganya, komentar pertama yang keluar bukannya rasa syukur dan pujian pada tetangganya karena telah berbaik hati mengiriminya makanan, melainkan yang keluar adalah penilaian-penilaian negatif. Dia akan langsung berkomentar bahwa makanan itu kurang ini dan kurang itu. Dia tidak merasa puas. Dia akan menyesali hujan turun karena baginya hujan akan menyebabkan macet, jalanan becek, dan dia tak akan leluasa berjalan. Dia akan menggerutu dan mengutuk keadaan seperti ini. Umpatan dan gerutuannya itu akan makin besar manakala ia mengetahui bahwa pakaian yang dijemurnya basah oleh air hujan. Orang yang seperti demikian sepanjang hidupnya akan merasakan derita sejak bangun tidur hingga ia tidur kembali. Yang dia ucapkan hanyalah keluhan karena ketidakpuasan, celaan terhadap orang lain karena ketidakmampuannya, dan hinaan pada siapapun yang dianggapnya tidak pantas mendapatkan sesuatu yang berharga selain dirinya. Keempat, orang berkualitas dan dengkal, yaitu orang yang sibuk menyebut-nyebut kebaikan diri dan jasa-jasa yang ia lakukan. Orang seperti ini biasanya bersikap tidak mau menerima kekalahan, apalagi bersikap mengalah. Kalau ada orang yang menceritakan keberhasilannya, maka ia akan menimpali dengan menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan hal yang lebih dari itu. Jika ada orang lain yang sukses, maka ia akan berbicara kepada orang banyak bahwasanya kesuksesan orang itu adalah karena kenal baik dengan dirinya. Kalaupun orang berkualitas dangkal ini melakukan kebaikan, maka ia akan mengangkat-angkat ke permukaan mengenai kebaikannya itu. Ia ingin agar kebaikannya diketahui oleh orang-orang. Ia ingin dirinya dinilai sebagai pahlawan. Namun, kita juga patut bersikap hati-hati, karena tidak jarang kata-kata dan ucapan yang baik hanya menjadi topeng untuk menyembunyikan kualitas diri yang buruk. Sikap terbaik bagi seorang muslim: yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Dia senantiasa mengetahui dan mendengar apapun yang kita ucapkan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berdampak pada munculnya kekuatan pada lisan, sehingga ucapan kita bisa meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang kita sampaikan. Amalkanlah apa yang kita ucapkan. Hal ini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff nomor surat 61 ayat 2-3. Jagalah niat kita dalam setiap perkataan yang diucapkan. Tepiskanlah harapan-harapan mendapat pujian dari makhluk ketika berbicara. Jagalah niat kita agar hanya berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali melontarkan ucapan-ucapan. Jagalah setiap ucapan kita dari unsur sombong, ujub, atau merasa lebih unggul dari orang lain yang diajak bicara. Kurangi bicara hal-hal yang tidak perlu atau sia-sia, karena jika hal ini jadi bagian dari kebiasaan kita, maka akan mudah sekali dikotori dengan unsur-unsur kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surah Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 1-3. Setiap kali akan berbicara, luangkanlah sejenak waktu untuk memikirkan dan memastikan apakah kita memang perlu untuk berbicara, karena setiap yang kita ucapkan itu ada risikonya.
dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap kita berhadapan dengan orang yang banyak bicara dan penuh dengan kebatilan, jika kita tidak bisa mencegahnya langsung untuk menghentikan pembicaraannya, maka lakukanlah. Jika kita tidak mampu, maka dengan alasan yang logis dan tidak terkesan dibuat-buat, bersikaplah menghindari tempat itu. Sikap terbaik adalah memberi contoh keteladanan tentang bagaimana sebaiknya seorang muslim berbicara yang baik dan benar, mengandung ilmu dan manfaat. Hal itu harus kita lakukan terus-menerus dalam berbagai kesempatan dan tentu saja dijadikan kebiasaan oleh diri kita sendiri. Jika kita melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, maka minta maaflah dengan segera kepadanya. Perbanyaklah istighfar. Sebaiknya kita renungkan makna hadis berikut ini. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang hamba manusia yang berbicara dengan pembicaraan yang belum jelas baginya hakikat dan akibatnya, maka dia akan terlempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. Seseorang tidak akan terampil menjaga lisannya kecuali dengan ilmu dan kesungguhan untuk melatih diri, maka perbanyaklah bicara, maka makin banyak peluang tergelincir lidahnya. Jika sudah demikian, maka bisa menyebabkan jatuhnya wibawa, runtuhnya kehormatan, dan bertambahnya dosa. 3. Buruk sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minad donni inna ba'dad donni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da utuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarituhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 12. Hati yang jernih, bening, dan bersih akan terpancar dari perilaku sehari-hari. Tidak ada buruk sangka, yang ada kasih sayang terhadap sesama, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terhadap sesama saudara. Sebaliknya, jika hati kotor, maka yang ada adalah penyakit-penyakit hati yang mengerikan. Salah satunya adalah buruk sangka. Buruk sangka dalam istilah Al-Quran dikenal dengan souzon dan sebaliknya. Istilah untuk baik sangka adalah husnuzan. Keduanya merupakan prasangka terhadap sesuatu atau seseorang. Islam mengajarkan kita untuk tidak buruk sangka, namun bukan berarti Islam melarang kita bersikap waspada atau berhati-hati dalam menyikapi situasi. Jika kita berada di dalam lingkungan orang-orang soleh, kenapa kita harus berburuk sangka terhadap mereka? Jika ada yang mengetuk pintu rumah kita dan kita yakin bahwa yang mengetuk itu adalah saudara kita yang baik akhlaknya, kenapa kita tidak ajak mereka untuk masuk dan berbincang di dalam rumah kita? Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan sekitar kita terkenal dengan kejahatan dan kemaksiatan, maka sebaliknya kita mewaspadai segala bentuk situasi yang ada. Bersikap hati-hati itu perlu, tapi tidak berarti kita harus berburuk sangka pada orang di sekitar kita. Namun kita pun perlu berhati-hati, jangan sampai kita beranggapan bahwa orang lain telah berburuk sangka kepada kita. Karena jika demikian, maka kitalah yang telah berburuk sangka kepadanya. Siapapun bisa terjangkit penyakit hati ini. Oleh karenanya, jika kita ingin terhindar dari kebiasaan berprasangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang, bahkan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah berbaik sangka. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat kita untuk memperbaiki diri itu kuat disertai dengan usaha maksimal, maka bukan mustahil kita akan hidup dalam kebahagiaan. Kau maksud dengan wan itu? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas menyampaikan kepada kita bahwasanya kecintaan berlebihan terhadap hal-hal duniawi bisa menjadi penyebab kehancuran seorang muslim secara khusus dan umat Islam secara umum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang dihormati dan disegani berbagai peradaban besar dunia. Namun, beliau sama sekali tidak dikotori dengan kecintaan pada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin besar yang hidup dalam kesederhanaan. Beliau adalah sosok pengusaha yang dititipi limpahan dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, hal itu tidak membuat beliau diperbudak oleh dunia. Ciri-ciri orang yang cinta dunia. Pertama, seperti rata-rata orang yang jatuh cinta, pecinta dunia pun akan membicarakan terus-menerus tentang segala apa yang dicintainya kepada orang lain. Topik pembicaraan dan arah aktivitas yang dilakukannya adalah untuk hal duniawi. Manakala seseorang senang membicarakan hal yang dicintainya dari pagi hingga pagi lagi, maka kemungkinan besar penyakit itu telah menggerogoti hatinya. Kedua, pecinta dunia tidak pernah merasa tenang karena dunia telah mencuri hatinya. Perasaan tidak puas bercampur dengan perasaan was-was. Akhirnya, hidupnya pun ikut berantakan. Meski dunia juga lekat dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hal itu tidak berhasil mencuri hati beliau. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki baju bagus dan ada orang yang menyukainya, maka beliau akan memberikannya. Beliau tidak merasa keberatan untuk memberikan apa yang beliau miliki dan beliau sukai. Beliau punya kuda yang sangat bagus. Jika ada orang yang lain yang membutuhkannya, maka beliau akan memberikannya dengan ringan. Ketiga, penyakit cinta dunia akan menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit sombong, dengki, serakah, dan lain sebagainya. Seorang pecinta dunia akan merasa tidak puas. Ia tidak akan sanggup menyaksikan orang lain yang memiliki segala sesuatu melebihi dirinya. Timbul rasa iri dengki di dalam hatinya. Ia tidak akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan. Dia menjadi orang yang serakah, tidak mau berbagi dengan orang lain. Andaikan bisa, maka dunia ini akan ditempati sendirian saja. Orang yang serakah akan stres memikirkan satu ekor domba yang dimiliki tetangganya, padahal dia sudah punya 100 ekor domba di kandang di belakang rumahnya. Hatinya tidak tenang, ia berpikir keras sebagaimana agar satu ekor domba milik tetangganya itu menjadi miliknya sehingga menggenapi jumlah dombanya menjadi 100 ekor. Tidak ada salahnya kita meniru tukang parkir yang memiliki rumus untuk tidak bersikap sombong dan tidak merasa takut kehilangan sesuatu. Berapapun banyaknya kendaraan yang diparkir di tempatnya, tidak dia pandang sebagai miliknya, karena dia sadar bahwa semuanya adalah titipan. Dia pun yakin bahwa kendaraan-kendaraan itu akan diambil kembali oleh para pemiliknya. Dia merasa hanyalah dititipi sementara oleh pemiliknya, dan dia tidak sombong, padahal di tempatnya ada banyak kendaraan mewah berderet. Saat pemiliknya akan mengambil kembali kendaraan itu, maka dengan lapang dada dia akan menyerahkannya. Segala sesuatu di dunia ini akan kita anggap milik kita, sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menitipkannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengambilnya kembali. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diamanahi untuk mengurusnya. Semua yang sempat kita miliki di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah uang yang sempat kita miliki kita belanjakan di jalan Allah atau tidak? Apakah selama kita di dunia menunaikan kewajiban zakat atau tidak? Apakah rumah yang kita tinggali digunakan untuk kepentingan ibadah atau tidak? Perbedaan pecinta Allah dan pecinta dunia. Jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan duniawi semata yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsu. Kita harus memiliki keinginan terhadap sesuatu yang Allah sukai dan ridai. Disitulah letak perbedaan antara pecinta dunia dengan pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya memang sama-sama sibuk untuk mengejar apa yang diinginkannya. Tapi bisa jadi dalam mengejar dunia, pecinta Allah lah yang lebih sibuk daripada pecinta dunia. Karena bagi pecinta Allah, setiap hal yang dilakukannya di dunia adalah ibadah. Ketika mengejar dunia, seorang pecinta Allah akan sangat menjaga nilai kemuliaannya, sehingga dia mendapatkan dirinya lebih berharga dari dunianya. Jika dunianya habis, maka tidak akan hilang kemuliaan dari dirinya. Saat mendapatkan dunianya, seorang pecinta Allah akan mendistribusikannya untuk kepentingan akhiratnya. Dia akan mendorong orang lain agar sejahtera dengan kekayaan miliknya. Sebaliknya, orang pecinta dunia akan membelanjakan apa yang dimilikinya sekehendak nafsunya. Ia hanya akan mendahulukan kesenangan dan tidak peduli sama sekali terhadap orang lain. Seorang pecinta dunia akan semangat mencari kekayaan namun tidak berempati apalagi sekedar peduli jika perilakunya merugikan orang lain. Ia menghalalkan berbagai cara, kedaliman yang dia lakukan tidak ia sesali. Dengan demikian, kedudukan pecinta dunia ini adalah lebih hina daripada dunianya. Buktinya adalah dia hanya bisa menjadi budak dari dunia yang dimilikinya. 5. Dendam. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa sebagai manusia, orang lain bisa berbuat baik ataupun buruk terhadap kita. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan formula kemuliaan, yaitu firman-Nya.
wala tastawil uhsanatung wala as-sayiatung adafun bi allati hiya ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tidaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surah Fussilat ayat 41. Dendam itu buah dari hati yang merasa terluka atau merasa hamnya dilanggar. Makin kuat dendam seseorang, akan semakin besar kemungkinan ia untuk marah, dengki, dan tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Malah, ada perasaan senang manakala orang lain sengsara atau celaka. Makin besar dendam, maka seseorang akan sedaya upaya dan mencari cara untuk mencemarkan bahkan mencelakakan orang lain yang membuatnya kecewa. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad SAW bersih dari dendam. Betapapun beliau dihina, dicaci, bahkan diintimidasi secara fisik, beliau justru memaafkan semuanya. Sifat pemaaf beliau sangat tinggi dan agung. Tidak sedikit orang yang menyakiti beliau, namun beliau sikapi dengan keluhuran akhlak hingga akhirnya orang-orang itu mendapatkan hidayah. Dendam selain akan menghancurkan kebahagiaan kita, juga akan menghancurkan pikiran dan akhlak kita. Dendam juga bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Maka balaslah keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bersikap baik kepada kita, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Bagaimana tekniknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihul baina ahwakum wa attaqullaha la'allakum tarhamun. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asaya an yakunu khairan minhum wala nisha'un min nisha'in asa'a an yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil-alqab bi'sa'i asmu al-fusukum ba'da al-iyam wa man lam yatub fa'ulai qaumul zalimun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah imannya. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-11. Kunci pertama adalah latihan. Tetangga adalah saudara seiman, keponakan adalah saudara seiman. Makin tebal rasa persaudaraan kita, akan semakin ringan hidup ini. Sayangnya, sedikit saja kita tersinggung, dengan mudahnya kita bermusuhan. Akhirnya, tidak sedikit yang menjadi musuh kita. Anak menjadi musuh, mertua pun jadi musuh, tak ketinggalan tetangga, teman sekantor, hingga rekan bisnis. Jika demikian yang terjadi, maka kapankah kita akan merasa bahagia? Karena hampir di setiap tempat kita memiliki musuh. Daripada kita dongkol karena bermusuhan, lebih baik kita bernabeh dan menjalin persaudaraan sehingga kebaikan bisa digapai. Banyak keuntungan dari jalinan persaudaraan. Persaudaraan ini bukan hanya berdasarkan nasab atau secara biologis saja, melainkan persaudaraan yang melintasi batas-batas bangsa dan negara. Sehingga dengan begitu, dikala kita dirundung kemalangan, masih banyak saudara kita yang akan membantu kita. Demikian juga sebaliknya, ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, janganlah ragu untuk membantunya. Kunci kedua, jangan biarkan pikiran kita sibuk mempermasalahkan masalah.
Gunakanlah pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Saat anak kita menangis, tidak perlu kita memukul atau memarahinya karena itu tidak akan membuat tangisannya berhenti. Malah justru akan semakin keras. Jika kita memiliki dendam, jangan terus menggeluti perasaan itu. Namun, datangilah dan selesaikanlah dengan baik permasalahan yang terjadi. Kunci ketiga, adanya semangat demi kemaslahatan bersama. Jangan sampai kita mendapat kemenangan sendiri sedangkan orang lain menelan kekalahan. Jika kita mendapat kemenangan atau keuntungan, sepatutnya kita sebagai orang lain tidak pantas kita bersenang-senang sendiri di atas penderitaan orang lain. Makin banyak orang yang merasa tersakiti, maka akan semakin besar juga kemungkinan orang lain menyakiti kita. Bila kita pernah tersakiti, kemungkinan besar kita akan merasa dendam, tapi kita bisa belajar untuk menghilangkan sifat seperti demikian. Seperti halnya seorang karateka yang belajar menghancurkan batu bata yang keras pertama kali memukulnya. Batu bata tersebut tidak akan langsung hancur, tapi dia tidak patah semangat diulanginya lagi usahanya secara terus-menerus. Akhirnya pada pukulan kesekian dan pada hari yang kesekian pula batu bata itu berhasil ia hancurkan. Tangannya akan mengalami lecet-lecet atau bengkak. Namun itu adalah langkah awal dari keterampilannya menghancurkan batu bata dengan tangan kosong. Begitu pula hati kita, jika hati dibiarkan sensitif dan mudah sekali terjangkit penyakit, maka hati kita akan mudah terluka. Tapi kalau hati kita dilihat, maka hati kita akan semakin mantap dan selalu siap menghadapi segala kemungkinan rasa kecewa. Jika kita disakiti seseorang, maka janganlah lihat orang itu sebagai pihak yang menyakiti kita, tapi lihatlah dia sebagai sarana ujian dan ladang malam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihatnya sebagai pihak yang menyakiti, kita akan tentu saja kita akan sakit hati dan dendam. Sungguh kita tidak akan rugi, diperlukan apa saja oleh orang lain. Kalau kita bisa menyapi perlakuan itu dengan benar, penyiapkan yang benar itu adalah sebagai berikut. Pertama, evaluasi diri. Siapa tahu tanpa kita sadari kita sudah mengundang kebijakan orang lain. Kedua, perbaiki diri. Jawaban kita atas segala perilaku yang kita dapatkan adalah hak yang baik. Kita dicemoh, dihina, dan diolok-olok oleh orang lain, maka biarkan saja, tetap berbuat kebaikan. Pada akhirnya orang akan melihat siapa yang difitnah dan siapa yang menfitnah. Kalau kita menjadi lebih baik, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Kalau Allah memuliakan kita, maka kita tidak akan menjadi hina. Karena hinaan orang lain, balas keburukan orang lain dengan sikap terbaik. Ada orang pelik di sekitar kita, maka alangkah baiknya jika kita mengirimnya maka atau buah-buahan. Jika ada orang berbicara jelek, maka kita bicara tentang segala sesuatu yang baik dan dengan cara yang baik serta benar. Dengki. Potensi bangsa kita sungguh amat dahsyat. Kita dianugerahi begitu banyak kekayaan di bumi ini yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sayangnya banyak pihak yang menyalahgunakannya sehingga menjadi kondisi bangsa ini berantakan. Pasti di balik itu semua ada penyebabnya. Gedung perkantoran di kota-kota besar sungguh sangat megah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang canggih. Namun apakah segala kemegahan dan kecanggihan itu diimbangi dengan etos kerja karyawan? Jika jawabannya adalah itu, pasti di balik itu semua ada penyebabnya. Pagar-pagar kokoh di komplek perumahan
mengelilingi tanaman yang indah dan membatasi area rumah satu dengan yang lain. Apakah para penghuninya saling menyapa, saling peduli, dan akur dalam kehidupan sehari-hari? Ataulah mereka tidak kenal satu sama lain? Jika jawabannya adalah tidak, maka tentu ada penyebabnya. Salah satu penyebab yang membuat kondisi hidup tidak sehat adalah banyak orang yang mengidap penyakit hati bernama dengki, tidak terkecuali kita. Ciri orang dengki. Orang yang berpenyakit dengki mempunyai ciri khusus. Mari evaluasi diri. Apakah ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, pada bangsa kita? Salah satu ciri yang paling sederhana adalah senang melihat orang lain mengalami kesusahan dan susah melihat orang lain senang. Jadi sangatlah gampang jika kita ingin mendeteksi apakah penyakit ini ada pada diri kita. Apakah kita merasa senang saat melihat orang lain susah? Dan apakah kita susah melihat orang lain senang? Berapa banyak kebahagiaan kita melihat orang lain susah? Dan berapa banyak penderitaan kita saat melihat orang lain senang? Rasa dengki yang sifatnya hanya berupa lintasan hati yang hanya sekali saja, itu adalah sesuatu yang normal karena manusia memiliki hawa nafsu. Namun jika kedengkian itu dituruti, maka akan menimbulkan masalah baru yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Ciri lainnya adalah adanya keengganan dari seorang pendengki untuk melihat atau bertemu dengan orang yang didengkinya. Seorang pendengki tidak akan mau mendengarkan suaranya. Kalau kita merasakan dengki terhadap seseorang, maka kita tidak mau berdekatan dengannya. Ada seorang ibu yang baik, ia membeli daging sapi di pasar. Kemudian datang seorang ibu yang mendekati ke pasar yang sama untuk membeli tempe. Taklah melihat orang lain membeli daging sapi, hatinya panas dan otaknya berpikir karena menyusun kata-kata untuk menyerang ibu pembeli daging. Buat apa beli daging yang banyak, mengandung kolesterol tinggi? Mendengki kita beli tempat yang proteinnya biasa baik, yang biasa bikin kita pintar dan sehat. Kalimat ini keluar dengan mulus dari mulut pendengki untuk menutupi ketidakmampunya membeli daging. Mulutnya tidak akan berhenti sebelum merasa puas atau sebelum tercapai tujuannya, untuk membuat ibu tadi nampak buruk di mata orang lain. Pendengki merasa sengsara melihat orang lain sukses. Orang yang berpenyakit dengki kronis akan terus berupaya mencelakakan orang yang didengkinya. Dia sangat berharap kehidupannya, kira dan kondisinya keluarga orang yang didengkinya itu hancur dan sengsara. Ada cerita anekdot tentang seorang pendengki yang tetap merasa bahagia walaupun dia mengalami siksaan berat, karena dia tahu bahwa siksaan orang lain lebih berat daripada siksaan yang dialaminya. Si Fulan dengan teman dekatnya tersebut di dalam hutan. Keduanya ditangkap dan dipukuli penduduk hutan yang masih primitif. Lalu datanglah kepala suku dan pemukulan itu dihentikan. Keduanya meminta kepala suku agar mengizinkan mereka menginap satu malam di sana kepala suku itu mengizinkan dengan syarat agar keduanya menemukan buah-buahan yang belum pernah dia lihat dan dimakan oleh penduduk suku itu. Pergilah si Fulan dan temannya untuk mencari buah tersebut. Temannya menemukan sebutir buah nanas dan segar.
diberikan kepada kepala suku tetap menghukumnya karena ternyata buah nanas itu adalah menu makan malam mereka. Sebagai hukumannya, buah nanas itu digosokkan pada punggungnya. Kesakitan gosok kedua, dia masih merasa kesakitan, namun dia nampak sumringah pada gosokan ketiga. Dia tidak mengeluarkan rasa sakit, malah lebih menampakkan rasa gembira. Pada gosokan yang keempat, dia malah tertawa kencang. Penduduk menjadi heran di butuhnya. Lalu saat itu juga dia melihat si Fulan datang dengan membawa buah durian di tangannya. Karena kedengkian teman si Fulan, maka dia tetap gembira walau dia sendiri sedang tersiksa. Dia gembira karena dia berpikir bahwa hukuman si Ful akan lebih berat daripada ia yang hanya digosok dengan buah nanas, sedangkan si Fulan akan digosok dengan buah durian. Begitu seorang pendengki, dia akan merasa bahagia saat melihat orang lain lebih menderita daripada dirinya. Padahal satu itu belum tentu si Ful akan dihukum dengan digosok menggunakan buah yang dibawanya. Akhlak pendengki itu sungguh buruk. Hari-harinya hanya disibukkan dengan urusan sikut menyikut dan pikirannya hanya digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Biasanya orang akan mendengki temannya yang seprofesi dengan seorang pelajar mendengki temannya yang meraih prestasi tinggi di sekolahnya. Seorang selebriti mendekati temannya karena dia kalah ngetop. Pendengki yang paling busuk adalah ulama yang mendekati terhadap ulama yang tak jarang terjadi perang dalih sebagai senjata untuk melupakan ketidaksukaan terhadap orang yang didekatinya. Naudzubillah min zalik. Penyebab hancurnya umat Islam bukanlah oleh kekuatan pihak luar, tapi lebih disebab oleh kedengkian yang ada di dalam umat sendiri terhadap sesamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SWT bersabda, jauhkan diri kalian dari dengki karena dengan akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Abu Daud. Penyebab munculnya kedengkian. Sebetulnya penyebab dengki itu bisa apa saja. Salah satunya adalah luak hati. Jika seorang luak hatinya, maka dia cenderung membenci, mendendam dan mendambakan jatuhnya orang yang menyakitinya. Makin banyak kita menyakiti orang lain, maka sikap-sikap saja banyak akan mengintasi kita, bukan karena mereka jahat, tapi karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Selain karena sakit hati, dengan biasa timbul karena sombong, merasa diri hebat, ujub dan tidak mampu, sehingga dia tidak terima jika ada orang di kontraknya yang dihormati selain dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya yang lebih berpengalaman dalam segala hal, bahwa dirinya yang paling ahli, bahwa dirinya yang paling hebat. Akibat kedengkian, seorang pedengki akan mengalami kekurangan yang besar. Dia akan mengalami sulit tidur, dan itu biasa memicu penyakit lainnya. Karena yang diturutinya adalah kebusukan hati, maka dia jadi tidak peduli pada kesehatannya. Dia lupa makan, lupa munculnya gangguan pencernaan biasa. Jadi dia mengalami komplikasi. Selain hati yang sakit, tubuhnya pun mengalami sakit.
Obatnya tidak cukup dengan kapsul atau pil, dia membutuhkan suplemen tambahan, dia membutuhkan vitamin mujarab yang dapat mengatasi penyakit hatinya. Vitamin tersebut bisa didapat dengan ilmu. Ilmu pertama adalah latihan, yaitu latihan untuk mulai meyakini bahwa yang membagikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi apapun sekehendaknya kepada siapapun yang dikehendakinya. Tak perlu kita merasa dongkol dengan keberuntungan yang diperoleh orang lain. Cobalah lihat sebuah keluarga, pasti komposisi anggotanya berbeda-beda ukuran kaki. Si kakak nomor 42 sedangkan adiknya berukuran 36. Apa alasannya? Si adik iri dengan kepada kakaknya yang memiliki sepatu lebih besar dari miliknya. Kedengkian kita kepada orang lain tidak akan mengubah ketentuan Allah terhadap orang itu. Kita dongkol kepadanya karena usahanya lebih lancar daripada usaha kita. Itu semua percuma saja, kondisi dia tidak akan berubah jika Allah tidak menghendakinya, maka kedengkian kita sia-sia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan dapat mengangkat atau menurunkan derajat seseorang. Allah memuliakan dan Allah pula yang menghinakan. Jadi, kedengkian kita kepada orang lain itu tidak bisa mengubah ketentuannya. Ilmu kedua, yakinilah bahwa kita hanya mampir di dunia atas kehendak Allah. Naiknya kedudukan di mata manusia bukan jaminan naiknya kemuliaan kita di hadapannya. Bertambahnya harta benda belum tentu berarti diangkatnya derajat kita di hadapannya. Tidak jarang manusia yang menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru setelah makin kaya dan makin tinggi kedudukannya secara duniawi. Ilmu ketiga, belajar mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik dari kita. Sikap itu akan meringankan kedengkian. Kalau sudah mengakuinya, belajarlah untuk memuji. Jangan pernah kita berat memberi pujian pada orang lain jika memang dia berhak mendapatkannya. Ilmu keempat, menempatkan diri kita sebagai bagian dari kesuksesan orang lain dan senantiasa mengiringinya dengan doa. Tidak akan pernah rugi jika kita mendoakan kesuksesan bagi orang lain. Makin banyak kita berbuat kebaikan bagi orang lain, maka akan semakin bebas hati kita dari kedengkian. Kalaupun orang lain berbuat buruk terhadap kita, makin sebaiknya kita membalasnya dengan kebaikan. Bila kita sudah terbebas dari kedengkian, insya Allah sekecil apapun amal kita, maka amal itu akan utuh dan akan menjadi bekal kita di akhirat. Ghibah. Bahasa sederhana yang mudah dipahami dari ghibah adalah bergunjing, yaitu membicarakan seseorang tentang hal yang tidak disukainya. Sebuah hadis memberi penjelasan tentang makna ghibah, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, kamu menyebut tentang saudaramu apa yang dia benci. Ada seseorang bertanya, bagaimana jika yang kita bicarakan ada pada dirinya? Beliau menjawab, jika yang engkau bicarakan ada pada dirinya, berarti engkau telah mengunjingnya. Dan jika tidak ada pada dirinya, maka sungguh engkau telah berbuat dusta. Membicarakan kejelasan orang lain itu termasuk bergunjing, walaupun pada kenyataannya aib itu memang benar ada. Saat seseorang mengatakan bahwa si fulan begini, si fulan begitu, kemudian dia mengingatkan untuk menghentikan gunjingnya. Lalu ia menjawab bahwa tujuan dia menggunjingnya adalah untuk kebaikan si fulan. Apakah boleh bergunjing dengan tujuan demikian? Mengubah seseorang menjadi lebih baik tidak perlu dilakukan dengan cara menyebarkan aibnya pada orang lain. Orang yang digunjingnya pasti tidak akan menerima jika dia tahu bahwa dia menjadi objek gunjingan. Dia akan sakit hati, walau sebetulnya apa yang dibicarakan itu adalah benar. Persahabatan menjadi hancur berantakan, bahwa menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemisalan orang-orang yang suka bergunjing sebagai orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, atau dengan kata lain memakan daging dari bangkai saudaranya sendiri. Jangankan bangkai, daging mentah saja jika dimakan sungguh tidak akan enak rasanya.
Bergunjing hanya akan menghabiskan waktu dan menurunkan kualitas pribadi kita. Maka berhati-hatilah orang yang mempunyai kesempatan lebih dalam berbicara di depan orang banyak. Gunakanlah hati saat bicara, sehingga bekal ilmu yang kita miliki menjadi manfaat. Siapapun berpotensi untuk melakukan ghibah. Yang bisa kita lakukan adalah memilih lingkungan pergaulan yang dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan ibadah kita menjadi semakin baik lagi. Jangan sampai kita terlena dengan obrolan-obrolan yang pada akhirnya mendalimi orang lain. Segera meninggalkan majelis pertemuan yang memang sudah mengarah kepada hal-hal yang menjerumuskan kita pada penyakit hati. Sebagai upaya dapat kita lakukan agar terbebas dari kebiasaan bergunjing, seseorang dengan kemauan kuat untuk memperbaiki dirinya, maka akan jelaslah jalan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ria, beruntunglah orang-orang yang tidak disiksa oleh kerinduan untuk dipuji dan dihormati orang lain. Jika memikirkan penilaian orang lain terhadap kita, jika perkara duniawi dan ukrawi dilakukan hanya untuk mendapat pujian, penghormatan dan penilaian manusia, maka sesungguhnya kita telah diserang penyakit ria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yanfikun malahu riya an-nasi wa la yakminu billahi wal yawmil akhir fama saluhu kama salifa." Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yanfiku malahu riyan nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir fama saluhu kama zali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakuhu waldan la yuqdiruna ala syai' mimma kasabun wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria kelak di hari kiamat ketika amalan manusia diberi balasan. Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada mereka yang berbuat ria, pergilah kepada orang yang kamu harapkan pujiannya sewaktu di dunia dan lihatlah apakah kamu mendapati pahala dari mereka. Betapa orang ria itu sangatlah merugi. Selain sudah menyekutukan Allah, dia pun tidak akan mendapat pahala atas apa yang telah dia lakukan, karena ria menghanguskan amal yang telah diperbuat. Beralihnya tujuan kita dalam beramal dari tujuan mendapat ridha Allah menjadi tujuan mendapat pujian manusia. Itulah yang menghanguskan amal-amal yang telah kita kerjakan. Misalnya saat seseorang mengumandangkan azan, hatinya berharap calon mertua ada dan akan bertegar hatinya mendengar suara azannya yang merdu sehingga ia dinilai baik bagi anak gadisnya. Tapi saat tahu bahwa calon mertuanya tidak berada di tempat, maka ia mengerutu merasa bahwa azannya percuma. Padahal jika amalnya dilakukan dengan ikhlas, tak perlulah ia menyesal. Jadi selain kita beramal, kita juga harus mati-matian menjaga niat. Bagaimana ciri orang yang tidak ikhlas atau ria?
yang ria, dia memungut sampah jika ada orang lain melihatnya dan berharap ia memujinya, sedangkan jika tidak ada orang lain melihatnya, maka ia tidak akan tergugah sedikit pun untuk memungut sampah dan memindahkannya kepada tempat yang semestinya. Saat membaca Al-Quran, seseorang yang ria akan membacanya dengan tertib. Manakala ada orang lain di dekatnya, dia berharap orang tersebut kagum kepadanya. Namun saat orang itu pergi, dia membacanya dengan biasa-biasa, bahkan menghentikan bacaannya. Jika demikian, kemahirannya dalam membaca Al-Quran menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci dari semua ini adalah keikhlasan. Ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin yakin kita kepada Allah, maka kita akan semakin yakin juga bahwasanya manusia hanyalah sebagai sarana sampainya nikmat rezeki atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati-matian manusia memuji kita. Jika Allah menghinakan kita, maka kita tetap berada di dalam kehinaan. Mati-matian orang memberi atau Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak akan sampai pemberian itu kepada kita. Nikmatnya beramal terletak pada keikhlasan kita untuk melakukannya. Kita tidak akan letih untuk beramal jika kita ikhlas. Kita tidak perlu pusing memikirkan dan berharap penilaian dari makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga niatnya, tampak ataupun tidak pada pandangan manusia. Semua amal yang dilakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melakukan ria, bukan berarti semua amal yang kita lakukan harus tersembunyi dari pandangan manusia, karena itu hanya menyusahkan diri kita sendiri. Teladanilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua amal beliau dilakukan secara tersembunyi, bahkan sebagian amalnya justru diperlihatkan. Kalau tidak demikian, bagaimana kita bisa meniru beliau? Jadi sebetulnya bukan masalah tampak atau tidak tampak, tapi masalah apa yang menjadi niat di dalam hati. Ria itu ada kaitannya langsung dengan masalah niat, sedangkan niat adalah urusan hati. Dari niat itu akan terwujud amal perbuatan. Oleh karenanya manusia hanya bisa menilai ria atau tidaknya seseorang dari perilaku yang terlihat, sedangkan masalah hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menghakimi seseorang ikhlas atau tidak. Sebetulnya walau kita mau menyembunyikan amal agar tidak terlihat orang lain, hal itu juga belum tentu berarti kita telah ikhlas. Hati-hatilah, karena bisa saja kita terkena ujub, yaitu merasa kagum terhadap diri sendiri. Tanamkanlah di dalam diri, cukuplah Allah bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala amal perbuatan kita. Adapun yang kita inginkan semuanya dikuasai oleh Allah. Kekuatan dan keindahan pribadi seseorang terletak pada kebersihan hatinya. Marilah kita nikmati hidup ini dengan senantiasa menjaga keadaan diri kita dari segala penyakit hati, sehingga hidup kita sampai pada ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Wallahu alam biswahab.